apa itu ALMA? ALMA sendiri itu singkatan dari Asset and Liability Management. Secara sederhana, ALMA itu adalah proses pengelolaan aset dan kewajiban bank yang dilakukan secara terencana. Tujuan sendiri dari ALMA sendiri itu ada 3. Yang pertama itu memitigasi risiko, baik itu risiko likuiditas, risiko pasar, maupun operasional. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan bank, dimana tuh memastikan kondisi keuangan bank tetap dalam posisi yang aman. Yang ketiga, optimalisasi keuntungan, itu agar bank tetap dapat memberikan imbal hasil yang baik. Yaitu ALMA bertindak sebagai pengatur keseimbangan antara dana yang masuk dari nasabah dengan dana yang disalurkan sebagai pembiayaan agar stabilitas bank tetap terjaga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akad wadiah. Akad wadiah sendiri itu merupakan akad penitipan dana di mana nasabah itu bertindak sebagai penitip dan bank sebagai pihak yang menerima titipan. Terus akad wadiah itu memiliki karakteristik yang pertama tuh dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Yang kedua, bank memiliki kewajiban penuh untuk menjaga keamanan dana tersebut. Yang ketiga, di awal akad tidak ada janji pemberian keuntungan. Yang keempat tuh adapun pemberian bonus atau imbalan bersifat sukarela atau hibah dari pihak bank. Selanjutnya itu ada jenis-jenis wadiah. Nah, akad wadiah sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis utama yang berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama itu wadiah hiyat amanah atau titipan murni. Wadiah hiyat amanah sendiri itu masuk dalam bank murni yang hanya berfungsi sebagai penjaga dana dan tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memutar dana tersebut. Oleh karena itu, dana harus dipisahkan dari dana bank lainnya. Perlu dicatat bahwa jenis ini tuh cukup jarang digunakan dalam operasional bank karena dana tersebut tidak dapat dikelola secara produktif. Yang kedua itu ada wadiah hiyat damanah atau titipan dengan jaminan. Kalau jenis ini tuh paling umum digunakan di perbankan syariah karena di bank ini tuh diberikan izin untuk mengelola dana tersebut guna keperluan usaha. Meskipun digunakan untuk usaha, bank memberikan jaminan penuh bahwa dana nasabah dapat diambil kapan saja. Keuntungan dari pengelolaan dana ini jadi hak bank. Namun, bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi. Selanjutnya itu ada produk penghimpunan dana dengan akad wadiah. Dalam praktik perbankan syariah, akad wadiah digunakan dalam beberapa produk penghimpunan dana. Antara lain, yang pertama, giro wadiah. Giro wadiah merupakan simpanan dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja menggunakan cek, baik giro atau pemindah uang. Produk ini biasanya digunakan oleh perusahaan, lembaga, maupun individu yang membutuhkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Ada beberapa karakteristik dari giro wadiah. Yang pertama, dana dapat ditarik kapan saja. Yang kedua, likuiditas tinggi. Yang ketiga, tidak ada bagi hasil. Yang keempat, bank boleh memberikan bonus. Dengan prinsip titipan dalam akad wadiah, giro wadiah mengutamakan keamanan dana serta fleksibilitas penggunaan, sehingga sangat cocok digunakan untuk keperluan operasional yang membutuhkan pencairan dana secara cepat dan sewaktu-waktu. Yang kedua ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah simpanan dana nasabah yang penarikannya mengikuti ketentuan tertentu dari bank, namun tetap bersifat titipan. Pada produk ini, bank tidak menjanjikan bagi hasil kepada nasabah, akan tetapi bank dapat memberikan bonus atau hibah secara sukarela sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Produk penghimpunan dana dengan akad wadiah dapat ditemukan pada berbagai bank syariah di Indonesia, seperti pada layanan tabungan di Bank Syariah Indonesia maupun Bank BJB Syariah. Tabungan syariah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dana dapat ditarik kapan saja. Yang kedua, tidak ada bagi hasil. Yang ketiga, bank dapat memberikan bonus. Dan yang terakhir, tidak ada risiko kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu, tabungan wadiah lebih diarahkan sebagai sarana penyimpanan dana yang aman, liquid, dan praktis yang mendukung kebutuhan transaksi harian sekaligus membantu nasabah mengelola keuangan secara stabil tanpa berorientasi pada keuntungan. Selanjutnya ada karakteristik dana wadiah dalam perspektif ALMA. Dalam perspektif Asset and Liability Management, dana wadiah memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari jenis dana lainnya. Yang pertama ada dana bersifat fleksibel. Dana wadiah dapat ditarik kapan saja oleh nasabah. Oleh karena itu, bank harus mampu menjaga ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan dari nasabah. Yang kedua, dana relatif stabil.
Walaupun dana wadiah dapat ditarik sewaktu-waktu, dalam praktiknya banyak nasabah yang tetap menyimpan dana mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat dana wadiah menjadi salah satu sumber dana yang relatif stabil bagi bank. Yang ketiga, termasuk low cost fund. Dana wadiah sering disebut sebagai low cost fund atau dana murah karena bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah seperti pada produk deposito dengan akad mudharabah. Hal ini membantu bank dalam menurunkan biaya dana atau cost of fund sehingga bank dapat mengelola dana secara lebih efisien. Peran akad wadiah dalam Asset Liability Management atau ALMA, khususnya pada sisi funding, sangat penting dalam menjaga keseimbangan keuangan bank syariah. Wadiah berfungsi sebagai salah satu sumber dana yang relatif murah karena bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil tetap kepada nasabah. Hal ini membuat biaya dana menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti akad mudharabah. Dengan adanya dana wadiah, bank dapat lebih leluasa mengelola pembiayaan dan operasionalnya tanpa tekanan beban bagi hasil. Selain itu, dana wadiah juga berperan dalam menjaga likuiditas bank karena sifatnya yang fleksibel dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Meskipun dana ini dapat ditarik kapan saja oleh nasabah, keberadaannya tetap menjadi penopang utama dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Di sisi lain, wadiah juga berkontribusi dalam memperluas basis nasabah, terutama bagi masyarakat yang mengutamakannya keamanan dan kemudahan akses dibandingkan keuntungan finansial. Dengan demikian, wadiah tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan sehari-hari. Selanjutnya, analisis resiko dalam ALMA, yaitu khususnya terkait dana wadiah, terdapat berbagai resiko yang perlu dianalisis dan dikendalikan dengan baik. Salah satu resiko utama adalah resiko likuiditas, yaitu kemungkinan bank mengalami kesulitan dalam memenuhi penarikan dana oleh nasabah dalam jumlah besar dan waktu yang tidak terduga. Karena sifat dana wadiah yang dapat ditarik kapan saja, bank harus selalu memastikan ketersediaan dana likuid dalam jumlah yang cukup. Selain itu, terdapat resiko reputasi yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dana wadiah. Percayaan nasabah menjadi faktor utama dalam mempertahankan dana ini. Hingga apabila terjadi penurunan reputasi nasabah, cenderung menarik dananya secara bersamaan. Resiko operasional juga menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan kesalahan sistem, gangguan teknologi, atau kelalaian dalam pelayanan yang dapat menghambat akses nasabah terhadap dananya. Di samping itu, terdapat resiko displaced commercial risk, yaitu resiko di mana nasabah berpindah ke bank lainnya yang menawarkan imbal hasil lebih menarik meskipun secara prinsip wadiah tidak menjanjikan keuntungan. Oleh karena itu, analisis resiko dalam ALMA menjadi sangat penting agar bank dapat mengantisipasi potensi gangguan, menjaga stabilitas likuiditas, serta mempertahankan kepercayaan nasabah secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu dasar strategi pengelolaan atau ALMA funding wadiah. Dalam pengelolaan dana wadiah, bank itu tidak hanya mengambil risiko, tapi juga menerapkan berbagai strategi agar dana itu tetap aman, likuid, dan bisa dimanfaatkan secara optimal. Strategi yang pertama yaitu menjaga likuiditas. Bank itu menyediakan cadangan dana yang cukup agar tetap dapat memenuhi penarikan dana kapan saja. Strategi yang kedua yaitu pemanfaatan dana secara produktif. Dana wadiah itu dikelola dan disalurkan ke pembiayaan, namun tetap dijaga agar bisa dikembalikan sewaktu-waktu. Dan strategi yang ketiga adalah efisiensi biaya dana. Karena tidak ada kewajiban bagi hasil, maka dana wadiah itu dimanfaatkan sebagai sumber dana murah untuk meningkatkan efisiensi bank. Strategi yang keempat yaitu menjaga stabilitas dana. Bank itu menganalisis pola kebiasaan nasabah sehingga bisa memperkirakan dana yang cenderung tak tersimpan. Strategi kelima adalah peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini untuk penting untuk menjaga kepercayaan nasabah agar tidak mudah menarik dana secara besar-besaran. Strategi yang keenam, pemberian bonus. Meskipun tidak diperjanjikan di awal, bonus itu dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Strategi ketujuh yaitu pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking yang memudahkan transaksi dan meningkatkan kenyamanan nasabah. Yang terakhir yaitu diversifikasi sumber dana. Bank itu tidak hanya bergantung pada dana wadiah, tapi juga mengombinasikannya dengan sumber lain agar lebih stabil.